Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurainah SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor peserta 489010157078. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah An-Nur, Teluk Palingit, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di sini sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Muhammad Fahri, Muhammad Najib, Muslimah, Mardatila, Yuliani, Hairil,
Bakar sebagai khalifah. Selanjutnya menganalisis strategi dakwah dan kebijakan politik Khalifah Abu Bakar. Yang keempat, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya dalam bentuk presentasi, lisan ataupun tulisan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan minimal 3 sifat utama Khalifah Abu Bakar. Ada yang tahu 3 sifat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu? Ya, silakan dijawab. Jadi dia selalu berucapkan benar, menanam, menjelaskan tugas, dan tanggung jawab, bijaksana, dan tegas. Ya, jadi 3 sifat utama Khalifah Abu Bakar adalah sidik, terus bijaksana dan cerdas. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan proses baiat Abu Bakar secara runtut. Ada? Ya, silakan. Prosesnya yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi perdebatan di Sakifah Bani Saidah mengenai siapa akan mereka. Namun Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, imam sholat mengganti Nabi saat sakit dan sosok terpercaya. Akhirnya Umar membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansar sebagai khalifah pertama umat Islam. Itu tadi adalah proses Baiat Abu Bakar. baiat Abu Bakar. Selanjutnya, peserta didik dapat mendiskusikan minimal 2 strategi dakwah dan kebijakan Abu Bakar. Ada yang tahu strategi dakwah dan kebijakan Abu Bakar? Ada, Bu. Silakan. Pertama, dakwah dan penyebaran Islam. Kedua, pembangunan umat yang baik. Ya, jadi itu tadi strategi dakwah dan kebijakan Abu Bakar. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan asesmen awal dulu yang berbentuk kuis singkat yang Ibu kirim di grup kalian. Silahkan dikerjakan kuis yang Ibu berikan tadi. Silahkan dijawab. Silakan buka HP-nya. Yang sudah selesai nanti dikirim. Sudah? Jadi semuanya sudah terkirim di WA Ibu dan Ibu sudah lihat jawaban kalian untuk asesmen awal tersebut, dan jawabannya alhamdulillah bagus semuanya. Bukakan dulu. Sebelum pelajaran lebih lanjut, Ibu akan memberikan pertanyaan, apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada saya, Bu. Jawab. Alasan Abu Bakar As-Siddiq layak menjadi khalifah adalah yang pertama, kedekatan dengan Nabi Muhammad, yang kedua, ketaatan dan kesetiaan, yang ketiga, kebijaksanaan dan kepemimpinan, yang keempat, pengaruh dan kepercayaan, yang kelima, peran dalam penyebaran Islam. Iya. Jadi yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Nah, sebagai sahabat Nabi. Yang kedua, bagaimana strategi Khalifah Abu Bakar dalam menjaga stabilitas umat Islam yang mulai goyah? Ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan berdiri.
Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Dan tidak menyembah berhala dan tidak suka minum khamr. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang. Datanglah Abu Bakar dengan penuh hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, enggan membayar zakat, dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatakan kita keberadaannya dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Pelajari, melihat video tadi. Di sini ibu akan membagi kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompoknya sudah terbagi di situ. Di situ kalian bagaimana cara Khalifah Abu Bakar mempersatukan umat. Silahkan didiskusikan dari kalian melihat video tersebut tadi. Cari informasinya baik di buku paket kalian ataupun di internet. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Sudah selesai semuanya hasil diskusi kalian? Sudah. Oke. Kalian sudah, silakan presentasikan, maju ke muka. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kami dari akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembahas. Dipersilakan membaca hasil diskusi. Pertama, ada bagaimana cara Khalifah Abu Bakar mempersatukan masalah utama Islam. Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, mengatasi pemberontakan. Abu Bakar mengatasi pemberontakan suku-suku amat memurtad. Abu Bakar mendengar ekspedisi setelah wafatnya Nabi Muhammad, terjadinya perdebatan di Sayyidina Bani Saidah mengenai siapa yang pantas asal sebagai khalifah pertama umat Islam. Kepada kalian semua, apakah Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Ismail, Bunda, Umat. Abu Bakar mempersatukan umat Islam dengan beberapa cara. Yang pertama, kepemimpinan yang adil dan bijak. Ia memimpin dengan adil dan bijak, sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari umat. Sifat Abu Bakar, yaitu sidik, jujur, amanah, bijaksana, dan rendah hati. bahwa Abu Bakar atau menegakkan kembali ajaran Islam setelah wafat Nabi. Teladan kembali. Kita masuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 dan saya ingin bertanya. Apa Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bukan berarti meninggalkan kemewahan
duniawi serta fokus pada kehidupan spiritual dan akhirat. Apakah jelas? Jika belum jelas, maka diulangi. Tidak jelas. Untuk kelompok ini apakah ada di pertanyaan? Silakan mengenai Mbak dari kelompok 1. Misalnya, salah satu sifat Abu Bakar adalah amanah. Apa arti sifat amanah? Amanah yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin dengan integritas tinggi. Apakah jelas? Mana sudah jelas? Ya, presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembahas muslimah. Silakan. Saya akan mempresentasikan tentang menyatukan umat Islam dengan keteguhan iman, kebijaksanaan, dan tindakan yang tegas. Abu Bakar juga mempersatukan umat Islam dalam mengumpulkan Al-Quran, menempatkan pengobatan, menguatkan kepemimpinan, dan segala dukungan. Proses pemilihan Khalifah Abu Bakar yaitu melalui musyawarah antara kaum muhajirin dan ansor di Saqifah dan Saidah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selain as-sidik, lembut dan penyayang, jujur dan rendah hati, teguh dan berani, serta dermawan. Ingin ditanyakan. Jelaskan bagaimana proses pernikahan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Setelah wafatnya Nabi Muhammad terjadi peradaban khalifah dari Saidah mengenai siapa yang pantas menjadi beliau. Jelas. Dari kami, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi kalian, alhamdulillah kalian sudah memahami tentang perkembangan masa Khalifah Abu Bakar. Nah, di sini Ibu merefleksikan diri, ya. Apa nilai penting yang dipetik dari pembelajaran pada hari ini tentang kisah Abu Bakar as-Siddiq? Ya, silakan. Nilai penting yang bisa dipetik dari mempelajari kisah Abu Bakar as-Siddiq adalah keimanan dan keteguhan hati, kesetiaan dan persahabatan sejati, kedermawanan dan pengorbanan, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, juga kerendahan hati dan ketawaduan. Iya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah Abu Bakar menjaga keutuhan Islam pada pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua adalah menegakkan ajaran Islam dengan konsisten. Selanjutnya adalah memulai menyebaran Islam keluar Jazirah Arab dan membukukan Al-Quran demi menjaga keasliannya. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini dalam pembelajaran hari ini adalah kita Abu Bakar itu selalu menjaga keutuhan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini juga jadi sosok seorang Abu Bakar itu adalah antara lain adalah ucapannya selalu jujur. Maka dari itu kalian juga harus jujur.
pembelajaran pada hari ini, yaitu membuat minmap tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar